Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan HES semester 2, kita kembali hadir dalam perkuliahan Ulumul Hadis yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10. Dan seperti yang ada di RPS, bahwa untuk pertemuan ke-10 kita akan mengadakan atau menyampaikan materi tentang, oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya. Ini materi tentang, nah ini dia, udah kelihatan ya. Oke, ini dia, yaitu tentang hadis dhaif dan macam-macamnya. Ini dia. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang hadis sahih. Nah, untuk kali ini kita akan khusus membahas tentang apa itu hadis dhaif. Saya akan tampilkan materi saya. Kita lihat materi saya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya? Hadis dhaif dan macam-macamnya. Bahan kajiannya apa? Bahan kajiannya adalah ada 3, yaitu menjelaskan hadis dhaif sebab terputusnya sanad. Lalu yang kedua, hadis dhaif sebab cacatnya rawi. Dan yang ketiga, kehujahan hadis dhaif. Oke, baik. Sebelum ke situ kita bahas dulu apa itu definisinya. Apa itu pengertian hadis dhaif? Pengertian hadis dhaif adalah ini dia. Ma faqida syartan au aktsara min syurutis sahihi awil hasani. Jadi yang dimaksud dengan hadis dhaif itu adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Mungkin kita masih ingat kemarin apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Hadis sahih adalah mana qalahu adlun tamud dhabti muttasilus sanadi ghairu muallalin wala syadzin. Itu pengertian hadis sahih. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan hafalannya kuat. Kemudian sanad hadis sahih itu bersambung sampai kepada Rasul, tidak terputus. Dan kemudian di dalam hadis sahih itu tidak ada kejanggalan antara satu hadis dengan hadis yang lain, serta hadis tersebut tidak memiliki illat. Itu hadis sahih pengertiannya. Sedangkan hadis hasan bedanya, kalau hadis hasan hanya dibedakan pada kelemahan ingatan. Bukan lemah sebenarnya, tapi kurang. Tapi dia ahli di bidang pencatatan. Nah, itu hadis hasan. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat, oh ternyata rawinya tidak adil, maka hukumnya bukan hadis sahih lagi, tetapi hadis dhaif. Jatuhnya ke dhaif. Kalau misalnya oh ternyata rawinya tukang bohong, nah, itu hadis dhaif. Oh ternyata rawinya diduga tidak pernah bertemu atau terputus, maka itu hadis dhaif. Oh ternyata
ada kemungkinan matanya ini kok bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, maka itu hadis dhaif. Dan begitu seterusnya. Artinya di dalam hadis ini tidak ada satupun ketentuan yang memenuhi syarat hadis sahih. Satu saja tidak terpenuhi, maka jatuhnya menjadi hadis dhaif. Jadi itu ya pengertian hadis dhaif, yaitu hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Itu pengertiannya. Nah, sekarang macam-macamnya. Apa saja macam-macam hadis dhaif? Hadis dhaif itu atau kedhaifan suatu hadis itu terjadi pada tiga bagian. Pertama ada di sanadnya, kedua ada di matanya, ketiga ada di rawinya. Artinya apa? Mungkin saja sanadnya terputus, atau kemungkinan juga matanya cacat atau mengandung kejanggalan atau syadz, atau kemungkinan lain juga perawinya dianggap tidak adil atau munafik atau banyak melakukan perbuatan waham misalnya dan lain sebagainya. Itulah kedhaifan hadis. Letaknya ada di tiga, di sanad, di matan atau di rawinya. Nah, dari ketiga bagian tersebut, maka kemudian pembagian hadis dhaif itu banyak sekali. Ada yang mengatakan 42 dan ada yang mengatakan sampai 129. Ada banyak hadis dhaif. Seperti ini misalnya. Nah, hadis dhaif itu kan tadi sudah disebutkan. Mungkin saja dhaifnya itu karena ada di sanad. Mungkin saja kedhaifan itu ada di matan, atau mungkin saja kedhaifan itu ada di rawinya. Nah, kita lihat di sini. Kedhaifan dalam sanad itu ada dua. Pertama, karena rawinya cacat atau rawinya bermasalah. Kedua, karena sanadnya tidak bersambung atau digugurkan. Itu dalam sanad ya. Sanad, rawi atau sanadnya. Kalau dalam matan itu ada dua, mauquf dan maqtu. Dan nanti di cacat rawi itu ada pembagiannya lagi. Dan begitu juga sanad yang tidak bersambung, ada pembagiannya lagi. Nah, sekarang kita bahas yang kedhaifan dalam sanad, nanti baru matannya. Kedhaifan dalam sanad itu ada tiga. Ada dua, sorry tadi. Satu, karena rawinya cacat. Kedua, karena sanadnya digugurkan atau tidak bersambung. Nah, nanti kita lihat di sini. Kedhaifan dalam sanad, rawinya cacat itu ada berapa jenis hadis dhaifnya? Ada beberapa macam. Kalau yang gugurin sanad itu ada berapa? Kita lihat. Dan nanti ini karena sudah saya planningkan akan saya jadikan tugas, maka nanti saya hanya menyiapkan modul saya untuk kalian pelajari. Dan kalian pelajarinya itu sambil kalian mengerjakan tugas. Jadi ada dua. Saya berikan kalian bahan dan kalian pelajari, kalian kerjakan. Ada tugasnya nanti. Kalian kerjakan tugasnya itu sambil baca modul saya. Atau kalian cari bahan lain di luar yang ada di modul saya. Jadi kalau misalnya Pak, saya punya modul sendiri, saya punya bahan sendiri, silahkan. Saya punya referensi sendiri Pak, silahkan. Silahkan. Yang penting apa? Tugas ini Anda kerjakan selesai. Tidak harus lewat saya ya. Oke, nanti saya jelaskan. Tugasnya apa? Nah sekarang begini. Apa maksud dari rawinya cacat? Saya jelaskan dulu. Yang pertama, kedhaifan dalam sanad. Kedhaifan dalam sanad karena rawinya cacat itu adalah cacatnya seorang rawi yang berhubungan dengan keadilan seorang rawi maupun kemampuan hafalannya. Jadi ada dua cacatnya rawi itu. Satu, dia adil atau tidak. Artinya apa? Tidak adil. Dan yang kedua adalah dia bagus atau tidak hafalannya.
Jadi cacat yang lain bukan karena cacat tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya apa, bukan itu, bukan cacat fisik, tetapi cacat perbuatan, cacat pengetahuan, cacat amaliyah ibadahnya, bukan yang lain. Jadi kalau misalnya ada seorang rawi terkenal sebagai pembohong, pendusta, itu sudah otomatis hadis, kalau dia mengatakan saya punya hadis, itu pasti hadisnya dhaif. Atau misalnya coba hafalkan sabda Nabi yang mengatakan begini, dia kelagapan, dia bingung, dia seakan-akan tidak bisa menjelaskan, maka dia kemungkinan pelupa, dia kemungkinan sudah tua karena tidak bisa menghafal dengan baik. Nah, berarti dia punya kelemahan. Berarti dia apa? Lemah hafalannya. Jadi cacatnya rawi di sini itu terletak pada dia tidak adil sebagai rawi maupun dia memiliki kendala dalam hafalan. Dan ingat, saya ingatkan kembali, keadilan itu bagaimana? Kan sudah kemarin di tugas berapa? 5 ya. Tugas 5 ketika saya minta kalian presentasi, kan sudah dijelaskan apa itu rawinya adil, pengertiannya bagaimana. Sudah dijelaskan, bisa kalian pahami dengan baik. Nah, itu maksud dari cacatnya rawi. Sedangkan yang kedua, karena gugurnya sanad, maksudnya apa? Gugurnya sanad itu adalah kelemahan suatu hadis karena ada satu atau lebih rawi yang digugurkan atau dianggap tidak bersambung atau dianggap mereka tidak bertemu satu sama lain. Jadi gugurnya sanad itu karena apa? Karena diduga rawi A dan rawi B yang katanya bertemu, bersua, berjumpa, saling tukaran menukar hadis, ternyata bukti sejarah mengatakan keduanya itu tidak pernah bertemu. Bagaimana bisa bertemu? Umurnya berbeda. Pada saat si A masih bayi, si B sudah meninggal. Nah, gimana caranya ketemu? Bayi kok bisa ngomong sama orang yang sudah sepuh? Misalnya seperti itu. Jadi tidak mungkin, mustahil mereka berkumpul, bertemu, dan saling memberikan atau menerima hadis. Jadi syaratnya pasti gugur. Nah, itulah pengertian dari sanad, kedhaifan dalam sanad. Satu, yang rawinya cacat, dan yang kedua sanadnya gugur. Nah, di sini nanti ada macam-macamnya. Untuk yang rawinya cacat itu ada 12. Ada 12. Ada 12 hadis dhaif. Sedangkan yang sanadnya gugur itu ada 5. Nah, saya sudah siapkan pengertiannya, contohnya, dan tugas kalian adalah nanti kalian jelaskan. Tugasnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di akhir perkuliahan hari ini. Jadi itu ya, saya minta kalian jelaskan dulu. Termasuk juga kedhaifan dalam matan. Kita ingat, kedhaifan dalam matan itu yang mana? Ada 2. 1, hadis mauquf, dan yang kedua hadis maqtu. Itu juga kalian jelaskan maksudnya bagaimana dan contohnya bagaimana. Jadi jelaskan ya, saya ulangi. Kedhaifan dalam matan itu ada 2. 1, hadis mauquf, 2, hadis maqtu. Saya ulangi dari atas lagi. Hadis dhaif ada 2. 1, dhaif dalam sanad, 2, dhaif dalam matan. Dhaif dalam sanad itu ada 2, 1 kecacatan rawi dan kedua sanadnya gugur. Cacatnya rawi itu ada 12. Silakan kalian buka nanti itu. Jelaskan pengertiannya. Sedangkan yang kedua dari sanadnya kedhaifan dalam sanad itu ada ini dia, sanadnya gugur. Itu ada 5. Jelaskan, itu ada pengertiannya. Jelaskan dan berikan contoh.
Sedangkan yang kedua dari kedhaifan hadis, tadi yang pertama kedhaifan dalam sanad, nah sekarang yang kedua kedhaifan dalam matan. Itu ada dua, satu hadis mauquf, dua hadis maktu. Nah kalian jelaskan apa itu pengertian hadis mauquf dan apa itu pengertian hadis maktu. Berikan contohnya. Saya sudah siapkan itu modulnya. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah itu ya tugas saya, nanti lebih lengkapnya, lebih rigidnya akan saya jelaskan setelah atau di bagian akhir perkuliahan ini. Nah berikutnya adalah materi yang ketiga. Apa? Materi yang ketiga adalah ini dia. Tadi mana? Nah ini. Nah, ini berhujjah dengan listoi. Bagaimana hukumnya berhujjah dengan listoi? Maksudnya bagaimana? Ada beberapa orang bertanya-tanya, bagaimana Pak hukumnya jika ada seorang Muslim melihat, oh ada hadis dhaif ini, memberikan hukum, memberikan ketentuan, memberikan aturan. Bagaimana hukumnya menerapkan hukum, menerapkan aturan, menetapkan sebuah perbuatan hukum yang bersumber dari hadis dhaif. Bagaimana hukumnya? Nah, kita lihat di sini. Hukum berhujjah dengan hadis dhaif. Nah, kita lihat. Para ulama sepakat bahwa berhujjah dengan hadis yang dhaif itu tergantung kadar kedhaifannya. Ulama sepakat bahwa riwayat hadis dhaif yang sifatnya paling tinggi atau maudhu, hadis dhaif itu yang paling tinggi kan maudhu atau hadis palsu, maka hukumnya berhujjah atau hukumnya menggunakan hadis dhaif yang maudhu itu dilarang atau diharamkan. Tidak boleh. Umat Islam menerapkan apa itu? Sebuah tindakan sehari-hari dengan berpedoman pada hadis dhaif. Hadis dhaif yang maudhu itu tidak boleh. Nah, sedangkan untuk hadis dhaif yang selain maudhu, ulama berbeda pendapat. Apakah boleh dijadikan hujjah atau tidak? Ini yang hadis dhaif selain maudhu. Kita lihat. Nah, yang pendapat pertama mengatakan berhujjah dengan hadis dhaif selain maudhu itu dilarang secara mutlak. Artinya, kalau misalnya ada seorang Muslim menerapkan sebuah perbuatan bersumber dari hadis dhaif selain maudhu, maka itu diharamkan. Artinya, ya tidak boleh. Mereka melarang. Pendapat pertama mengatakan dilarang secara mutlak. Artinya, meriwayatkan segala macam hadis dhaif, baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberikan sugesti amalan utama, tetap dilarang. Jadi, berhubungan dengan amaliyah fadilah, fadilatul amal, ataupun berhubungan dengan hukum. Itu tidak boleh. Jadi mutlak, semuanya aspek dilarang. Yang kedua, mengatakan membolehkan. Boleh, ulama hadis lain mengatakan bagaimana hukumnya berhujjah dengan hadis dhaif selain maudhu. Boleh. Tapi dengan catatan mereka melepaskan sanadnya dan tidak menerangkan sebab-sebab kelemahannya. Terutama hadis-hadis yang menerangkan keutamaan amal atau afdhail amal. Atau tentang kisah-kisah. Boleh, silakan diamalkan. Siapa tahu itu ada bermanfaat buat manusia, buat orang, buat umat manusia, buat siapapun. Siapa tahu ada manfaatnya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan hal-hal bersifat hukum syariat atau berhubungan dengan halal haram atau mungkin akidah, itu tetap tidak boleh. Jadi bolehnya itu hanya pada aspek fadilatul amal atau keutamaan sebuah perbuatan.
atau mungkin cerita-cerita, kisah-kisah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, diamalkan tapi dengan syarat. Artinya, dalam mengamalkan hadis dhaif tersebut tidak diniatkan bahwa hadis itu benar-benar dari Rasul. Tapi kalaupun diamalkan, itu hanya karena untuk ihtiyat saja. Ihtiyat itu apa? Hati-hati, waspada, jaga-jaga, siapa tahu itu mungkin saja sanadnya memang putus, tapi kemanfaatannya bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi bisa saja diamalkan. Nah, itulah pendapat ulama hadis terkait bagaimana hukumnya berhujjah dengan hadis dhaif selain maudhu. Kalau hadis dhaif yang maudhu itu otomatis mutlak tidak boleh. Kenapa? Sudah terjelas, sudah jelas nyata-nyata dia itu hadisnya hadis maudhu. Jadi sangat diwaspadai, tidak boleh. Nah, itu dia tadi ya penjelasan saya mengenai bagaimana hukum atau bagaimana materi tentang pengertian hadis dhaif, kemudian yang kedua pembagian hadis dhaif, dan yang ketiga bagaimana hukumnya berhujjah dengan hadis dhaif. Nah, untuk materi kedua tadi, yang bahan kajian kedua, itu saya akan jelaskan tugasnya. Tugasnya bagaimana? Kita lihat. Kita lihat tugasnya. Oke, ini dia. Tugasnya adalah ini dia, melengkapi tabel. Melengkapi tabel. Nah, ini dia ya. Bagaimana melengkapinya? Lengkapilah tabel berikut ini yang memuat penjelasan tentang pembagian hadis dhaif. Seperti ini, kita lihat ya, saya tampilkan lagi ya. Saya kasih contoh atau saya berikan template-nya. Nah, ini dia, udah kelihatan ya. Nah, ini adalah tabel pembagian hadis dhaif. Tadi sudah saya jelaskan, hadis dhaif itu ada dua, kedaipan dalam sanad, kedaipan dalam matan. Nah, nanti turun ke bawah ini. Nah, coba lihat, yang cacatnya rawi itu ada 12, tadi saya sebutkan 12 ya. Itu ada maudhu, kemudian matruk, ketiga mungkar ma'ruf, 4 mu'allal, 5 mudraj, 6 maklub, 7 muttarib, 8 muharraf, 9 musohaf, 10 mubham majhul mastur, 11 syadz mahfud, dan yang ke-12 mukhtalid. Itu 12 tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kecacatan kedaipan dalam sanadnya tidak bersambung atau digugurkan. Nah, ini ada 5. 1 mu'allaq, 2 mursal, 3 mudallas, 4 munqati, dan 5 mu'dhal. Ya, nanti tinggal di sini kosong-kosong. Dan yang berikutnya tadi mauquf dan maktu. Mauquf itu yang kedaipan dalam matan ya, yang sini tadi ya. Nah, ada 2, mauquf dan maktu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, cara mengisinya gampang. Kalian baca dulu modul saya. Yang nanti akan saya lampirkan dalam materi perkuliahan kita hari ini, materi pertemuan ke-10. Saya akan lampirkan. Dan tolong diperhatikan, ketika kalian membaca, dipahami betul. Maksudnya gimana nih? Nah, oh, udah paham? Nah, langsung kalian pindahkan. Kalian ketik. Matruk adalah apa? Mungkar adalah apa? Mu'allal itu adalah apa? Mudraj itu apa? Perlu diingat ya, ketika kalian mengerjakan ini, perhatikan. Kalau misalnya ada, misalnya sampai kebablasan, maka ya diperbaiki, disesuaikan aja. Misalnya cara menyesuaikannya dengan fontnya dikecilin. Misalnya ini 14 jadi 8 itu ya lebih kecil biar muat semuanya. Apa ya? Udah apa?
11 10 aja dah, yang terlalu kecil. Biar kebaca gitu ya. Nah, ketik yaitu apa? Hadis yang bla 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 bla. Sesuaikan dengan yang ada di modul saya atau yang kalian temukan sendiri di referensi yang lain. Atau misalnya di apa namanya di spasinya dikecilin, misalnya gini. Sebagai contoh ya, misalnya panjang ya. Sudah di halaman berikutnya. Ini kan spasinya ini yang bisa diganti. Misalnya paragraf. Nah, ini kan 1,5, satu aja. Kecil kan atau nah, itu satu kurang. Jadi seperti itu ya. Yang artinya kalau ini rusak kan biasanya kan kalau misalnya ada ketikan baru bawah-bawahnya kan biasanya turun. Ya disesuaikan saja. Misalnya kan kadang turun gini, kadang turun ke bawah misalnya. Gimana caranya ya? Ya dirapikan lagi. Artinya tugas kalian selain mengisi ini rapikan. Kalau misalnya ada acak-acakan ya dirapikan. Gimana caranya supaya kalian mengerjakan itu juga rapi gitu ya. Nah, kemudian yang ada keterangan contohnya ya tinggal tulis contohnya. Apa contohnya? Hadisnya bagaimana? Kalau di sini misalnya yang ini yang sanadnya tidak bersambung ya. Kalau misalnya mau kasih contoh ya kasih contoh saja. Contohnya gimana? Yang mu'alaq gimana contohnya? Yang mursal gimana contohnya? Yang mudalas gimana contohnya? Yang munqati gimana contohnya? Yang mu'dal gimana contohnya? Jadi intinya selain kalian kerjakan mengisi tabel ini, melengkapi tabel ini, kalian juga harus merapikan, jangan sampai acak-acakan. Benar-benar kelihatan rapi. Ya. Kalau kalian masih bingung, silakan kalian tanyakan. Nanti saya buka kesempatan untuk bertanya. Dan tadi ada keterangan apa itu? Ini dia. Kita kembali lagi tadi. Ini tugasnya kerjakan secara individual, artinya tidak boleh kerjasama. Ini pengalaman semester lalu, tahun lalu, itu ada satu orang, dia memang kelihatan pintar ya. Tapi dia curang. Curangnya gimana? Dia kerjakan, dia bilang ke teman-teman, kayaknya dia bilang ke teman-temannya, udah saya yang kerjakan, biar kamu santai aja, nanti saya bagikan. Nah, dia kerjakan satu tugas ini, kemudian dia share hasilnya kepada teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain juga ikut bekerja sama dengan dia. Ya sudah, karena sudah didapat bagian ini, ya tinggal copy paste. Tinggal copy paste saja yang tadi dia kerjakan. Nah, saya ingatkan, tolong ini kerjakan secara individual, bukan kolektif, bukan kerjasama. Jadi saya tuntut kejujuran kalian. Kalau memang kalian bisa mengerjakan secara mandiri, dan sudah ada modulnya ya, dan tidak usah repot-repot. Kalian benar-benar dituntut ini sesuai dengan perintah saya, tugasnya individu. Jadi tidak boleh ada kerjasama. Dan saya bisa memantau siapa yang bekerja sama. Satu orang misalnya, jika ketahuan bekerja sama, maka akan saya kurangi nilainya. Kalau ada yang ketahuan bekerja sama, artinya apa? Mungkin karena misalnya waktu sudah mepet, tinggal besok, batas akhirnya jam 9 misalnya. Dia baru mengerjakan jam 8 pagi atau jam 8.48, tinggal 15 menit lagi misalnya. Atau tinggal 12 menit lagi habis waktunya. Terus gimana nih Pak? Saya harus mengerjakan. Saya buru-buru udah bisa apa-apa. Sepaksa saya harus minta tolong teman saya, filenya yang sudah dia kerjakan di copy paste. Tinggal ganti namanya. Itu yang sebaiknya jangan dihindari. Kalau bisa untuk menghindari yang seperti itu, kerjakan lebih awal karena waktunya panjang. Kita lihat batas pengumpulannya. Hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 9 pagi. Jadi masih luas waktunya mulai dari sekarang, dihitung dari hari ini, hari Selasa. Masih 1 minggu lagi. Dan ini tugasnya gampang. Hanya memindahkan. Dan saya pesan yang mengerjakan tugas ini sambil belajar, sambil baca. Karena siapa tahu yang kalian baca itu sambil kalian pindahkan itu
itu ada yang dikeluarkan, yang saya keluarkan nanti di UAS yang akan datang. Ini pasti keluar ini materi hadis doib ini, pasti keluar. Jadi saya tuntut kalian mengerjakannya dengan serius sambil belajar, sambil membaca. Ya. Jadi tolong saya ngasih tugas bukan sekedar tugas, tapi di situ ada pesan pengetahuannya, pesan keilmuannya, bahwa yang dipelajari itu akan menjadi pengetahuan bagi kalian di kemudian hari. Jadi kalau kalian memindah-mindah itu kan sambil belajar. Pikiran bawah sadar itu akan belajar. Oh, yang saya pindahkan ini yang akan saya pelajari. Oh, itu dia materinya. Jadi gitu ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, ini tugasnya. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang saya berikan barusan ini. Baik, jika ada yang ingin kalian tanyakan, sekali lagi silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang tersedia di komentar atau komen yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kalian bisa memahami dengan baik apa itu sebenarnya hadis dhaif, dan targetnya kalian tahu apa itu hadis dhaif, bagaimana macam-macamnya, serta pengetahuan yang terakhir tadi, bagaimana hukumnya berhujjah dengan hadis dhaif. Saya kira itu, terima kasih dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.